Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya untuk praktikum modul 4, yaitu penetapan angka asam sama angka penyabunan dari teman-teman, apakah ada kendala? Iya Mbak, alhamdulillah praktikumnya lancar. Oke, mungkin dari keseluruhan praktikum modul 4, apakah dari Raisa ataupun Bagus ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sebenarnya pendingin tegak kalian itu tuh fungsinya itu hampir sama kayak kondensor. Dimana kalau kalian tahu kondensor, dia itu kan fungsinya itu mengkondensasi atau mengubah uap yang terbentuk sama proses pemanasan sehingga dia balik lagi ke fase cairan. Nah, nanti biar sampel kalian itu volumenya itu tetap sama atau nggak berkurang. Kayak gitu sih, makanya dia dinamakan pendingin tegak. Saya mau tanya juga Kak, Oh iya, silahkan. itu Kak terkait angka penyabunan. Kan ada tuh teman saya yang dapat rentangnya itu di bawah rentang standar SNI. Nah, kalau kayak gitu, apakah dia minyaknya layak atau gimana Kak penjelasannya itu? Maaf, yang terakhir tadi kamu bilang apanya yang banyak? Itu minyaknya tetap layak sesuai dengan teori angka penyabunan atau enggak Kak? Secara kan dia di bawah standar SNI gitu Kak. Oke, aku izin jawab. Kan kalau angka penyabunan sendiri itu tuh kan dia kalau nggak salah itu di rentang 196 sampai 220. Nah, apabila nilai kalian itu di bawah maupun di atas dari rentang tersebut, berarti minyak kalian itu nggak bisa dikatakan layak. Nah, kenapa sih dia bisa dapat nilai di atas atau maupun di bawah? Itu tuh bisa dipengaruhi oleh dua hal. Antara polimerisasi ataupun karena hidrolisis. Nah, dimana kalau misal dia terjadi proses hidrolisis, berarti kan dia BM-nya kan semakin kecil. Terus kalau apabila dia mengalami proses polimerisasi, itu BM-nya itu naik. Nah, akibat BM yang naik ataupun BM yang turun ini, itu tuh dia dapat mempengaruhi nilai dari angka penyabunannya kayak gitu. Gimana Raisa? Apakah uh, menjawab? Berarti kalau kayak gitu, jawab sudah Kak. Ya nggak apa-apa, gimana? Enggak sudah jelas Kak. Kayak apa ada lagi yang mau ditanyakan terkait praktikum percobaan modul 4? Oke, yang ini untuk reaksi yang sabun ya? Mau konfirmasi dulu. Oke, nanti kalau misal di modul 7 itu kalau kalian pahami reaksi saponifikasi itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, terus apabila kalian mau bikin sabun reaksi kan kalian udah mereaksikan nih terjadi reaksi saponifikasi di mana nanti terbentuknya gliserol sama garam sabun kan. Nah, apabila kalian mau memadatkan si garam sabun itu kalian itu nggak bisa cukup 1 hari. Nah, nanti kalau di praktikum modul 7 itu kalian perlu nunggu waktu kurang lebih itu 1 minggu biar dia bisa membentuk padatan gitu.
Gimana Bagus, suaramu kecil. Ya nanti kalau di modul 7 itu 2 minggu, di mana minggu pertama kalian itu bikin sabunnya, terus di minggu kedua itu kalian cuma mengamati pH sama apa ya, aku lupa. Nanti kalian coba cek aja kalau misal modulnya udah dibagikan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait percobaan modul 4? Oke, gimana dari teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari Raisa. Ini Kak, mungkin apa ya? Boleh dijelasin Kak, itu terkait perbedaan pemanasan di angka penyabunan sama angka asam. Oke, aku mau jelasin. Kan kalau seingatku ya, mungkin bisa dikoreksi aja misal aku penjelasannya salah. Untuk angka asam itu kan pemanasannya itu sampai mendidih, sedangkan yang angka penyabunan itu dia cuma sampai mendidih 1 kali, iya nggak? Aku mau konfirmasi dulu. Kayak aku habis baca lemdat kalian, bener yang dijelasin Bagus. Kayak aku mau jelasin. Nah, kenapa yang angka asam itu cuma sampai mendidih? Nah, fokus kalian ini kan di sini kan kalian cuma mau kalau di angka asam itu kan kalian mau ngecek eh, asam lemak bebasnya. Sedangkan kalau yang di angka penyabunan itu kan kalian kan nggak perlu asam lemak bebasnya. Jadi asam lemak bebasnya itu bukan yang kalian hitung. Nanti yang kalian hitung itu adalah KOH sisa yang nggak dilarutin sama yang nggak bereaksi sama si trigliseridanya. Jadi kan kalau di angka penyabunan itu kan kalian pakai KOH alkoholis. Nah, si KOH alkoholis itu tuh dia kan bereaksi sama trigliserida dan melarutkan asam lemak bebas. Nah, sisa KOH yang tidak bereaksi itu akan kalian titrasi menggunakan HCl sehingga nanti kalian bisa dapat total KOH-nya itu ada berapa. Sedangkan kalau di angka asam itu tuh yang kalian reaksikan itu si asam lemak bebas.
Jadi kalau kalian lihat dari reaksi yang kalian tulis di lemdat, itu kan untuk yang angka asam itu kan dari asam lemak bebas langsung bereaksi sama KOH. Nah, kenapa kok nggak trigliserida yang bereaksi? Karena pada trigliserida itu dia tuh udah mengandung si FFA. Makanya kalian tambahin sama etanol biar asam lemak bebas yang terkandung pada si trigliserida ini tuh dia larut terlebih dahulu. Habis itu baru kalian reaksiin sama si KOH. Terima kasih Kak, cukup jelas. Oke, mungkin dari Raisa ataupun Bagus, apakah ada yang mau ditanyain lagi?